Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat memulai kembali pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai? Oke. Selamat belajar. Nah, hari ini kita akan membahas di buku tentang materi artikel ya, menulis gagasan melalui artikel, dan kemarin Bapak sajikan dalam bentuk opini ya, dalam bentuk tulisan opini, penjelasannya beropini dalam tulisan. Tapi nanti kita akan lihat bentuk kelanjutannya yang diminta dari pembelajaran ini, karena kita kita berfokus pada yang disebutkan sebagai artikel ya. Artikel itu sebuah tulisan yang menjelaskan sesuatu dan memang berdasarkan pendapat ya. Nah, artikel ini nantinya ada yang memiliki nilai ilmiah ya. Nanti artikel yang bernilai ilmiah ini bisa dipakai sebagai sandaran pembicaraan masalah penelitian dan sebagainya ya. Oke, mari kita sama-sama melihat pembelajaran kita hari ini. Oke, Bapak coba letakkan HP-nya. Oke. Kita lihat artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran atau kritik terhadap persoalan yang sedang berkembang di masyarakat ya. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Intinya artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena atau kejadian tertentu yang dimaksud dengan maksud dimuat di surat kabar atau di majalah, atau dengan kata lain tujuannya adalah dipublikasikan ya. Kalau cuman dibuat diri sendiri ya tidak bermanfaat, karena tujuannya adalah orang lain bisa mengerti dan memahami apa yang sedang dibicarakan ya. Oke, untuk menyajikan gagasan melalui artikel di pembelajaran ini kita harus mengevaluasi informasi. Jadi kita harus tahu apa itu fakta dan apa itu opini. Kemarin Bapak sudah jelaskan dan kalian sudah melakukan pembuatan catatan ya. Lalu menyusun opini dalam bentuk artikel, yaitu mengungkapkan opini dengan kalimat yang benar. Yang menyusun opini dalam bentuk paragraf, lalu disusun dalam bentuk tulisan ya. Memperhatikan fakta dalam bentuk artikel. Kita juga perlu menganalisis kebahasaan artikel atau buku ilmiah ya, menemukan unsur kebahasaan, membandingkan karakteristik artikel opini dalam buku ilmiah. Lalu kita nantinya mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Karena itu kita akan menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. Nah, karena itu nanti ini bersifat ilmiah karena pakai fakta ya. Pertama, tentang opini dan fakta kalian sudah jelas kemarin ya, Bapak sudah sampaikan. Nanti di dalam soal-soal ujian itu biasanya pertanyaannya mana kalimat yang merupakan fakta dalam paragraf tersebut, mana kalimat yang merupakan opini. Yang kalau merupakan fakta biasanya dia menyampaikan data dalam kalimatnya, ada data yang tersaji di situ, maka itu disebut kalimat fakta. Sedangkan kalimat opini ada penilaian di situ ya, yang mengandung unsur kata-kata sifat ya. Jadi kita lewati. Ini buku ini sudah kalian pegang masing-masing, kita bisa baca ya. Nah, ini ada contoh tulisan opini ya. Agar anak miskin terus sekolah. Tentu saja pembuatan dari artikel ini berharap supaya anak bisa sekolah ya. Sudah jelas. Nanti dia di bagian pengantarnya ada bicara soal Nelson Mandela. Kalian tahu Nelson Mandela ya? Nelson Mandela itu pejuang kemanusiaan yang dari Afrika ya, Afrika Selatan ya. Dia menolak politik apartheid ya, yaitu yang kalau orang kulit putih lebih diutamakan di Afrika Selatan. Sementara dia tidak bilang harus kulit hitam, tapi harus ada keberagaman, kesamaan ya. Jadi jangan ada seperti itu, ada pembeda-bedaan. Lalu di sini juga ada contoh Pak Raden dan kisah multikulturalistik. Inilah yang akan kalian buat kalau kalian menulis paragraf karangan artikel opini ya.
Silakan dilihat di sini contohnya dia mulai dengan sebuah keadaan bahwa hari Jumat ada seniman dongeng yang pergi gitu ya, misalnya ya, meninggal gitu ya. Terus langsung dia cerita-cerita macam-macam. Nanti di bagian dalamnya dia menceritakan apa yang hebat dari si bapak tersebut, apa yang hebat dan apa yang berguna dan apa yang diharapkan atas itu semua ya. Nah, ini membedakan kalimat fakta dan opini penulis ya. Kalau opini tentu saja adalah bagian dari penilaian seorang penulis terhadap rentetan fakta yang ada ya. Nah, kalau kalian melihat contoh tulisan ini, opini ini, dia kalau di koran dia muncul di bagian halaman opini. Dia akan berdempetan dengan bagian editorial seperti yang waktu itu Bapak sampaikan. Tapi yang pasti kalau editorial itu dari internal koran tersebut, surat kabar tersebut, perusahaan tersebut, sementara yang opini itu dari pembaca atau dari halayak ya, dari masyarakat. Lalu menyusun opini dalam bentuk artikel. Ya, untuk misalnya kita mau bilang bahwa oke lah, sekarang misalnya banyak kritik terhadap pemerintah misalnya ya. Nah, kritik-kritik itu bagus, membangun, dan pemerintah mengakui itu bahwa itu boleh, ya, tapi harus berdasarkan fakta-fakta. Fakta-fakta itu bukan katanya si Anu, katanya si itu, makanya kalau katanya bukan fakta, tapi fakta si Anu mengatakan mungkin iya fakta, betul dia mengatakan, tapi isi informasinya benar begitu belum bisa jadi fakta kalau belum terlihat langsung ya. Jadi sebaiknya untuk menyampaikan sesuatu kita harus mempunyai rentetan fakta-fakta dulu. Fakta-fakta ini harus berkaitan ya. Misalnya kita mau mengkritik tentang misalnya saya nggak usah ngomongin pemerintah lah. Misalnya saya bicara soal apa namanya kerja bakti. Misalnya saya mau kritik sama teman satu perumahan saya misalnya yang menjadi pemimpin pembangunan jalan, perbaikan jalan misalnya begitu. Nah, ketika saya mau mengkritik dia, kita bisa mengumpulkan fakta-fakta dulu. Misalnya fakta di lapangan, pasir-pasir di jalan, apa namanya banyak yang terlepas dari cor-coran ya. Berarti ada kekurangan semen, itu sebabnya. Lagi fakta yang bisa dikumpulkan adalah orang yang apa namanya ada di lapangan dalam kerja bakti melaporkan langsung bahwa yang apa namanya komposisi dari apa namanya semen coran untuk perbaikan jalan tidak apa namanya tidak tepat karena lebih banyak pasir dibandingkan semen. Nah, misalnya dengan beranjak dari fakta-fakta yang ada disebutkan, maka baru kita melakukan kritik kepada si pemimpin apa namanya pemimpin pekerjaan misalnya ya, pengerjaannya. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu? Karena ada fakta-fakta. Tapi kalau kita cuma bilang ini pasti Bapak korupsi nih. Apalagi kita bilang korupsi itu jahat ya. Itu udah tuduhan kriminal, nggak bisa ya. Misalnya kita bicaranya kenapa bisa begitu? Karena yang kami kira seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berdasarkan fakta-fakta yang kami peroleh di lapangan bahwa yang terjadi begini, begini, begini. Nah, itu ya. Berarti kita sudah ada fakta-fakta yang kita kumpulkan dulu, baru kita bisa berasumsi atau beropini ya. Jangan kita hanya apa namanya berpikir memiliki data yang sedikit, tapi kita sudah beranian untuk melakukan kritik gitu ya. Yang pasti dibuat dengan menggunakan struktur artikel opini, lalu argumentasi ya. Argumentasi itu adalah pendapat dan ada penggunaan bahasa yang tepat dalam penyebutan apa namanya opini, pembuatan opini. Nah, ini menyusun opini dalam bentuk paragraf. Kita juga kalau mengutip kata-kata seorang kita pakai tanda petik. Menurut Bapak ini dia mengatakan begini dengan menggunakan tanda petik itu, maka kita menulis kalimat langsung. Nah, dengan kalimat langsung itu kita tidak bertanggung jawab atas apa yang diucapkan, selama itu bukan fitnah dari kita ya. Tapi kita berdasarkan apa yang diucapkan oleh orang tersebut ya. Menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran fakta.
lalu menggunakan kata yang pasti, menggunakan kata yang tidak pasti ya. Misalnya saya rasa ini mungkin karena apa ya, jadi kita berdasarkan kemungkinan tapi berdasarkan fakta ya, pakai mungkin tapi berdasarkan fakta, lalu bertujuan untuk menyampaikan sesuatu dan sebaiknya dan memberikan sebuah jalan keluar, tidak hanya trik semata, tapi jalan keluar apa yang bisa kita buat, dan jalan keluarnya itu harus konkret ya, harus konkret seperti yang kemarin disampaikan. Oke, kita sudah lihat menyusun fakta dalam ini. Nah, di sini di buku kita banyak sekali contoh artikel-artikel opini. Kalian bisa baca satu persatu untuk menganalisisnya ya. Nah, untuk masalah kebahasaan ada istilah ini adverbia. Itu adverbia kata apa namanya? Kata keterangan ya. Misalnya sebagian besar, sering, ada konjungsi kata penghubung, lalu ada kosakata atau perbendaharaan kata-kata tertentu ya. Nah, ini kayak gini nih. Ini contoh sebuah artikel opini. Kalau dulu Bapak ikut menulis di perkuliahan Bapak, kalau kita ada yang bisa menulis artikel opini dan bisa masuk di koran, nanti kita bisa dapat nilai khusus dari dosen kita seperti itu ya, karena penulis opini biasanya kalau bisa dicetak di koran berarti tulisannya sudah memenuhi standar ya. Nah, bukan cuma artikel, buku-buku ilmiah juga bisa merupakan bahan yang mengandung opini dan fakta ya. Dan ini bisa kita lihat di dalam buku contoh-contohnya. Nah, buku-buku ilmiah ini nantinya kita bisa bicara soal karya tulis ilmiah ya, itulah yang nantinya arah muara dari pembelajaran ini ya. Ini contoh artikel tentang sastra ya, dia membicarakan perkembangan seni sastra Hindu Buddha. Nah, lalu dia menuliskan berbagai hal, bagian-bagiannya, subbabnya. Nah, apa itu tadi babat, nah ini hikayat, contoh-contohnya syair, suluk, wayang, nah dan sebagainya. Ini contoh artikel ya, artikel yang panjang yang bisa dalam bentuk buku. Ini artikel kesehatan juga ada, bisa ya seperti ini ya. Nah, lalu ada menulis karya ilmiah. Nah, ini seperti ini. Ini buku yang dianalisis ya. Jadi artikel itu juga bisa berbentuk resensi, juga masuk dalam bentuk artikel karena di situ ada penilaian kita terhadap isi sebuah buku dan sebagainya ya. Lalu kita akan mengonstruksi artikel berdasarkan fakta, nantinya diminta untuk membuat artikel dari fakta yang ada ya. Oke. Untuk pembelajaran minggu ini, karena kita tidak punya LKS untuk materi ini, maka Bapak langsung minta kita untuk mencoba melakukan tulisan berdasarkan opini kita ya. Jadi kita coba memikirkan sebuah ide ya, misalnya kelas 12 IPA maupun 12 IPS, silakan berpikir tentang suatu hal ya, suatu hal yang menurut kamu meresahkan kamu ya, dan kamu memiliki opini akan itu. Maka kumpulkanlah semua fakta-fakta tentang hal tersebut, lalu sajikan dalam sebuah tulisan opini seperti contoh-contoh di buku. Strukturnya ada pembukaan, ada isi, dan penutup. Sebenarnya normal. Pembukaan kita isi dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, latar belakang dan sebagainya. Nah, kenapa kamu tertarik dengan penulisan itu? Lalu isinya kamu curahkan pemikiran-pemikiranmu.
hal-hal yang menjadi pendapatmu, baik itu kesetujuan maupun ketidaksetujuan, dan diakhiri dengan penutup berupa harapan-harapan dan jalan keluar yang kamu tawarkan atas peristiwa tersebut ya. Jadi tugasmu adalah membuat sebuah karangan opini seperti dalam buku, tapi yang versi kamu atas masalah yang kamu sendiri tahu ya. Jadi tidak memiliki kesamaan satu dengan yang lain. Jadi tulisannya hari ini adalah tugasnya membuat sebuah karangan opini atas suatu peristiwa berdasarkan fakta-fakta dan data, kamu kumpulkan dalam bentuk foto, dikirimkan kepada Bapak ya. Itu tugasnya minggu ini. Foto artikel opinimu kamu kirimkan melalui grup WhatsApp kita ya. Itu saja untuk pembelajaran kita. Tugasmu yang novel, masih Bapak tunggu, masih Bapak harapkan dan Bapak ingatkan, makanya sekarang ya, karena waktunya masih panjang. Silakan penulisan novelnya yang versi kamu pikirkan sendiri dan kamu lanjutkan di sela-sela kegiatanmu. Kita terus sama-sama menjaga diri, menjaga kesehatan di dalam masa-masa sekarang ini. Kita berdoa bersama-sama supaya semuanya kembali normal dan kita bisa kembali bersekolah bahkan sebelum lulus ya. Jadi jangan sampai doa kita, harapan kita ya semester depan kita sudah bisa bersama-sama lagi belajar. Itu aja yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa absen di kolom komentar seperti biasa ya. Oke, kalau kalian berkenan, kalian boleh lihat vlog-vlog Bapak di akun YouTube ini ya. Itu aja yang Bapak sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Selamat pagi.